Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Ambon, Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah kabar akan adanya Rasul sebagaimana At-Taubah 128. Di luar nggak ada lagi yang percaya adanya Rasul. Rasulullah dianggap manusia yang telah mati dan nggak ada lagi. Padahal nabinya adalah manusia yang bernyawa. Rasulullahnya bukan manusia. Kedudukannya persis sama seperti Pak Karno manusia, Presiden RI itu bukan manusia. Walaupun Pak Karnonya telah nggak ada, wafat, zaman ini tetap ada Presiden RI karena dia bukan manusia. Presiden RI itu maka akan menempati wadah-wadah berikutnya. Wujudnya pun akan berubah-berubah wujudnya. Tapi dari Pak Karno sampai Pak Jokowi semuanya adalah Presiden RI. Nah, kemarin sempat ada dialog dari kabar dari Pak Umar dengan orang MUI Kota Makassar. Di situ ada sedikit perdebatan perkara Rasul. Diterangkan oleh Pak Umar mengambil ayat At-Taubah 128 ini. Tapi dibantah sama pihak MUI. Katanya itu kalimat past tense atau fi'il madhi, fi'il past tense ya. Hah? Bukan present tense ya, tapi past tense. Maknanya telah terjadi di masa lampau. Nah, padahal, sekarang kami bacakan artinya ya sesuai dengan harfiah ya. Saya bacakan. Sungguh telah datang. Nah, ini yang dipakai acuan itu telah, berarti sudah lampau ya. Ingat ya. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Nah, masalah di sini ada kaummu sendiri, bukan kaumnya. Ayo. Telah memang lampau ya. Kok kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, kepadamu loh ya. Harusnya kan telah datang kepadanya seorang rasul dari kaumnya sendiri, betul nggak? Ayo, oke. Saya ulangi lagi ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini berlaku hanya bagi orang beriman ya, bukan ya ayyuhan nas ya, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ingat ya, yang dipakai acuan MUI waktu itu adalah telah datang, berarti kan sudah lewat. Tetapi kok ini kepadamu dan dari kaummu sendiri. Harusnya kan kepadanya dan dari kaumnya sendiri. Itu gak masalah. Itu oke, berarti past tense, gitu? Tapi ini kan kepadamu dan dari kaummu sendiri. Berarti sejak dahulu pun begitu, sampai sekarang pun tetap berlaku. Itu logika-logikanya ya. Berarti ini adalah
tetap berlaku bagi dahulu dan juga sekarang. Betul nggak? Betul. Dan juga akan datang. Betul. Karena apa? Orang yang misalkan 10 tahun yang akan datang membaca Quran, bunyinya sama nggak? Sama. Kan tetap kaummu. Logika ini. Kecuali Quran itu cuma cerita, bukan ayat-ayat yang hidup kepadamu. Wah, ini kita membaca fiksi, ya itu sudah nggak masalah. Itu kita membaca cerita tentang orang-orang masa lalu, nggak masalah. Ini kan Quran untuk semua orang, semua zaman. Berarti untuk kita juga loh. Itu contohnya ya, 1 ayat. Dan 2, di pasal 3 tentang apa? Tidak ada wahyu setelah Quran turun. Logikanya, apakah malaikat Jibril sekarang sudah pensiun? Berarti pelajaran saya waktu TK keliru dong. Karena pelajaran saya waktu TK, tugasnya malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu, ya kan? Padahal saya TK masih umur berapa tuh? Padahal perkara Islam katanya wahyu telah selesai pada kitab Quran, ya kan? Berarti malaikat Jibril sudah selesai tugasnya dari zaman Nabi Muhammad itu. Harusnya saya diajari dari kecil itu. Malaikat Jibril tugasnya apa? Pengangguran. Ya benar? Kalau katanya malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, enggak. Inilah ya, kalau orang membaca mushaf tidak dengan nalar ilmiah. Kalau gak gaya utek ta. Afala ta'qilun, ya gendeng ya. Afala tatafakkarun, kon gak mikir ta, goblok gitu. Kon niku gak ndelok ta, picek ta matamu lho. Itu Allah sendiri loh ya. Allah itu. Lah masa malaikat Jibril kemudian sekarang ini sudah pensiun, pengangguran. Maka mau tajak kerja lah, outsourcing aja lah malaikat Jibril. Ya kak, jadi satpam kek, atau tajak jualan bakso kek, itu enggak? Lucu ya? Pak Jono, lucu ya Pak Jono ya? Ya? Katanya ini past tense. Ya, saya ulangi lagi ya. Biar jelas, ini pun ini kan sana berdasarkan pendapat dan dalil. Ini ilmiah, nalar masuk akal. Mereka ngotot, ini kan masuk akal. Dan silakan bantah ya. Terus sekarang malaikat Jibril ngapain kira-kira tugasnya? Lucu ya? Sungguh telah datang. Berarti mulai dulu ya sudah, ya kan? Kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Nah ini. Berarti kepada orang dahulu dan juga kepada kita. Logikanya ya. Allah saja memakai rasul. Berarti Allah di dunia enggak? Enggak. Allah pakai utusan, berarti Allah enggak di sini kan? Nah, rasul itu adalah wujudnya manusia. Betul ya? Betul. Wujudnya manusia, tetapi antara manusia dan Allah itu ada tali hubungan sambungan wasilah. Yang manusianya wujud itu di dunia atau di akhirat? Di dunia. Allah kan di ujung akhir tertinggi. Lah dunia sampai ujung akhirat kan lewat akhirat. Siapa utusannya di akhirat? Rasulullah. Betul enggak? Betul. Yang kiasnya adalah nurun ala nur yadillahu linuri maisa. Hubungan kita dengan Allah wajib lewat nurnya. Dan nurnya wajib pada membawanya. Ya enggak? Betul. Nah terus kalau Rasulullah dianggap enggak ada, berarti Rasulnya enggak ada dong. Betul enggak? Nah, terus cara berhubungan dengan Allah bagaimana? Oh Allah saja loh pakai Rasul, pakai sistem. Ya kan? Blunder. Mui dalam hal ini bodoh, goblok. Kamu ngaji, tahu pesantren, nggak tahu belajar ilmu nahwu. Aku belajar nahwu baru 2 hari aja karena dilihat YouTube itu, sama YouTube Google itu. Ini past tense dan present tense. Berarti kalimat yang berlaku bagi zaman dahulu, sekarang, dan jika dibaca yang akan datang. Sama gak bunyinya? Sama. Sama lah.
Coba terangkan secara ilmiah. Jangan ngomong dalil. Kalau dalil sama ngertinya lah. Kalau tinggal buka Google. Kau pun belum tentu hafal dalil, betul nggak? Betul. Kira-kira malaikat Jibril sekarang lagi ngapain? Kita kan katanya kan malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Wahyunya telah selesai di dalam setelah mushaf Quran, gitu. Karena apa? Nggak ada lagi Rasul katanya. Padahal di surat Asy-Syura 52 baca itu. Tak bacakan ya. Asy-Syura 52 ya. Nah, tar. Nah, bunyinya ya. Dan demikianlah kami. Kami tunggal apa jamak? Jamak. Apakah Tuhan ada banyak? Tidak. Itu berarti antara Allah dan utusannya. Betul nggak? Betul. Kenapa nggak diakui utusannya? Tolol sekali. Harusnya ini aku. Betul nggak? Kalau nggak ada utusan. Betul. Bunyinya kan kami. Kamu teruskan ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami loh. Bukan aku ya. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kami loh ya, bukan aku. Berarti nggak Allah sendirian loh ya. Betul. Allah ada utusannya, ada sistemnya. Dan ya di sini ya, ternyata apa? Yang menerima wahyu, inilah keliru juga. Tidak hanya Nabi dan Rasul. Ternyata apa di sini? Orang beriman. Kami bacakan lagi ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Dia wahyu ya. Betul. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman. Tetapi kami menjadikan Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Nah, dan seterusnya ya. Iman dan nur itu seiring, betul gak? Iman dan kitab, betul kan? Betul. Kau tidaklah mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Sebentar. Kok iklan? Ya. Keduanya ini dijadikan nur. Maka siapa orang mendapatkan nur iman, dia pun otomatis mendapatkan nur kitab. Siapa yang mendapatkan dua itu? Orang yang diwahyui. Tapi lagi-lagi mereka kan dalil, nggak pakai nalar. Kau niku gendeng ta? Kau niku goblok ta? Gitu? Oh, gak gawe pikiran, gak gawe utak, gak gawe moto, ya kan? Afalah takilun ta? Gitu? Nah, itu Allah lagi. Ya di dalam mushaf lagi. Afalah tatafakkarun ta? Kau niku goblok ta? Ojo goblok-goblok kok. Afalah tubsirun ta? Kau niku gak delok ta? Picek ta matamu. Ya sama seperti ini. Delok niki lho. Kau niku gak delok iki ta? Picek ta matamu. Lho, gitu. Betul. Ya bega, iki Quran iki. Betul. Aku maca Quran cuma intonasi tok sing beda. Betul. Afalah takilun ta? Gitu. Kau niku gendeng ta? Gak nge utak gitu. Iya enggak? Betul. Gak nge akal. Betul. Gitu. Afalah tatafakkarun ta? Kau tuh gak mikir ta? Blok goblok. Cuman bahasane rada beda, cara penyampaian intonasi. Ayo, intonasi. Ya kan? Iya. Kon niku afala tubsirun ta? Kon niku gak ndelok ta? Picek ta matamu? Delok niki lho. Ngono ya. Coba terangkan kalau mampu. Tapi sing ilmiah aja nyekel dalil. Dalil itu mewakili firman di 4 dimensi yang berbeda. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau pegang sesuai dengan pandangan syariat, ada memang. Tapi saya berpegang secara tarekat ada, hakikat ada, makrifat ada. Contohnya,
Allah iku wujud. Bahkan sifat wajib toh ya. Betul. Kenapa di ayat yang lain Allah itu laisa kamitslihi syai'un? Apa gak budek kamu? Allah itu esa. Kenapa di sini kau nyebut kami? Betul enggak? Ada menyebut aku, ada menyebut kami. Apa gak budek kamu? Allah itu jauhnya tak terhingga. Malik yaumiddin. Aku lebih berambil daripada timbang urat leher. Gak budek kamu. Aku zahir, aku pun batin. Akulah awal, akulah akhir. Banyak itu. Ya. Jadi kalau kau berpegang sama dalil tok, mentah kamu itu. Dan kau nggak akan bisa menyentuh dalil itu, nggak bisa. Kecuali lewat apa? Rohmu disucikan terlebih dahulu. Al-Waqiah 9. Jadi kalau kau membaca Quran mushaf ya, dengan akalmu, otakmu dan panca inderamu, kau pasti akan sesat. Karena kau termasuk golongan ahli kitab. Ayo Mui, respon aku. Ojo saenak mengeluarkan fatwa sepihak. Kalau kau bisa menerangkan caranya berhubungan dengan Allah yang maha metafisika dengan ilmiah, wes salah, tak jajar Gusti Allah kayak kamu. Tak sembah gue. Ya, mau nggak nyembah Mui? Mau. Kalau dia bisa jawab loh ya. Tapi secara ilmiah. Wes gak ada Tuhan Allah, tak pertuhankan Mui sampai apa ya? Mau nggak? Siap. Ikhlas? Siap. Kalau mereka bisa, ceklan dalil. Dalil pun kalau lihat salah. Dalil itu mushaf Quran ataupun hadis, tetapi di ayat yang lain kau nggak bisa membaca itu. Nyentuh pun nggak bisa. Al-Waqiah 9. Kecuali oleh roh yang disucikan. Lah masalahnya kau yang Mui, rohmu sudah pernah disucikan nggak? Loh kan itu kita ngomong dalil juga loh ya. Betul. Nah, aku berdalil pun banyak aku makan. Cuma sengaja aku nggak tampilkan dalil. Terangkan sekarang kemarin ke Jibril ngapain kira-kira? Coba Kak. Nanti kalau ketemu ya, kalau kau tahu mereka Jibril ngapain, sampaikan salamku ya. Ada pula outsourcing ya, jualan bakso atau satu tempat ya. Biar dia nggak pengangguran. Yang lainnya ada tugasnya kok malaikat Jibril sekarang pengangguran, kan malu. Malaikat utama ya, malaikat Jibril sekarang nganggur. Iya. Betul. Memang ada malaikat di atasnya Jibril, ada. Iblis itu di atasnya Jibril ya. Setelah Jibrilnya bereset, kan? Ingkar, malaikat yang makom tertinggi adalah Jibril. Jibril yang nganggur, aduh mak. Kira-kira bagaimana kira-kira? Terangan ya. Kalau menurutmu nggak ada lagi wahyu ya, kan di pasal 3 parameter penilaian alam sesat kan ada itu. Nggak boleh meyakini, mempercayai adanya wahyu setelah mushaf Quran, ya tak? Nah, mushaf Quran kan turunnya di zaman Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu. Kalau zaman ini misalnya bilang, oh ada wahyu, ada berlaku. Karena tidak hanya bagi Nabi dan Rasul ya. Karena kau kan mengira berlaku bagi Nabi dan Rasul. Ini yang beriman. Nur kitab seiring dengan nur iman, kan? Yang nur itu adalah wahyu. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu loh. Siapa yang disebut kamu? Orang yang mendapatkan baiat nur kitab dan nur iman. Jelas bro. Tidak menyebut Nabi dan Rasul, betul nggak? Betul. Nah ini lagi, kalian blunder kamu tuh. Cuma kalian punya wadah, namanya Mui. Maka jangan seenaknya keluarkan fatwa sepihak ya. Ini kan ada nih apa? Desas-desus katanya ya. Sidang kemarin ya, sidang dengan Mui Kota Makassar kan sudah aman, clear. Sudah ada berita acara. Oke, kami minta maaf dan kami siap dibina dan meneruskan proses administrasi loh. Nggak masalah toh. Ternyata ada terobosan ini. Orang yang pengkhianat, yang merongrong lewat menghubungi MUI provinsi. Ya kita tengok aja. Antar MUI saja gak kompak.
Ya, Betul. katanya MUI provinsi mengeluarkan fatwa kami sesat. Hei, kamu tuh punya sistem. MUI Makassar sudah oke sama kita, bro. Itu ada wakilnya Jakman dan segala macam. Tahu-tahu MUI provinsi mengeluarkan sesat, kan lucu. Dari kemarin ada MUI Rembang mengeluarkan fatwa sesat pada saya. Fatwanya lucu, yang dibahas sesatnya nggak ada. Katanya saya bilang ada Nabi. Nggak pernah bilang gitu ya? Enggak. Akhirnya itu Mr. TM sesat, kafir, ya kan? Ngawur, salah. Loh, yang kau salahkan itu nggak pernah saya bahas. Ya, saya itu ujian biologi, kenapa kau membahas matematika? Kan lucu. Ya kan? Betul. Saya bilang nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, tapi kau bilang menuduh saya ngomong ada Nabi, kan keliru. Itu MUI Rembang, ketua MUI-nya loh. Kemudian terakhir ya, MUI Kota Makassar clear sama kita loh. Sekarang ada lagi MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Astaga, MUI, kau pun tak kompak namanya, betul kan? Betul. Nah sekarang ya, siap ya, kalau MUI bisa menerangkan cara menyembah Allah yang maha metafisika, kita semua perjuangkan MUI. Tepuk tangan. Ya, saya siap menyembahmu MUI. Ya, siap. Ya, kalau kau tahu cara berhubungan dengan Allah, jika kau ada cara lain tanpa lewat Rasulullah, ya. Kalau kau bisa menerangkan cara berhubungan dengan Allah tanpa lewat Rasulullah, wah asik ini. Aku pertuhankan MUI. Ayo, amin. Aku pertuhankan MUI. Amin. MUI akan siap jadi Tuhanku. Amin. Loh, kurang apa? Aku gak cuma manut tok, tak pertuhankan kamu. Ya, wes gak Tuhan Allah-Allahan, wes aku pertuhankan MUI ya. Wes lebih jelas toh. Kalau kau mampu, tapi yang ilmiah, jangan ngomong dalil. Kau pegang dalil, aku pun pegang dalil, gak ada ujungnya ini. Karena Quran ada di 4 dimensi ilmu berbeda. Kau pegang ilmu syariat, aku pegang ilmu makrifat, kan gak ketemu namanya. Ya, terangan cara ilmiah, diuji materi. Coba ya, itu ada cerita terobosan MUI provinsi tanpa menghadirkan kami, pihak kami. Ada ecek-eceknya apa? Main-main mata. Ada yang melaporkan, ada mantan anggota kita dijadikan saksi. Enggak ada terdakwanya. Loh, gimana coba? Kemudian kesepakatan katanya habis ini mau dikeluarkan fatwa. Ini sudah dikonsep ini. Keluarin kayak sembarang. Ya, keluar sembarang, aku gak bakal mau. Kita akan banding. Saya nak jidat kau saja, kau fatwa yang sesat. Kau gak bisa menerangkan mana yang gak sesat. Kalau gak ada Rasulullah, terangkan utusan Allah di sini seperti apa? Satpam kek, wasit kek, atau MUI kek? Kau ngakulah, akulah MUI sekarang utusan Allah. Boleh sembarang, tapi yang ilmiah. Harus ada dalilnya dong. Kalau kau pegang dalil, aku kemudian punya dalil. Ya, di sini pun ya, tadi kata mereka yang di MUI kota itu kan kalimat pasten, betul nggak? Ngomong sama orang kita, Dr. Umar. Saya tengok di sini pun pasten dan persen, iya enggak? Betul. Berlaku bagimu loh, di antara kaummu loh. Itu kan Quran ngomong sama saya, bukan ngomong sama orang dahulu toh. Ya ngomong dahulu, ya ngomong sekarang, ya besok pun tetap sama bunyinya, betul nggak? Betul. Lah kalau Allah saja lo pakai Rasul, lah terangkan gimana wasilah kalau nggak ada Rasulnya, kira-kira bagaimana? Cuman, makanya saya terangkan ya, memang nggak ada sebutan Rasul ya, sebutan tok, tapi sistemnya ada nggak? Ada. Memang ya ada hadis yang menerangkan sudah nggak ada lagi rantai Nabi dan Rasul. Memang nggak ada Nabi, ya, Nggak ada. nggak ada Nabi memang sebutannya nggak ada, ya, nggak ada Rasul, sebutannya pun nggak ada, betul nggak? Betul. Tapi secara sistem ada dong. Agama mana yang nggak ada Rasulullahnya? Brengsek itu MUI. Ini gimana nih orang yang pemangku agama malah tolol-tolol kayak gitu, ya kan?
Ini parah loh ini. Pasal 3 dan pasal 8 yang akan saya tabrak. Dan yang lainnya silakan simak ya. Tengok sendiri ya. Nanti akan kami share pasal-pasal aturan MUI yang dipakai untuk acuan bahwa orang itu atau aliran atau golongan itu sesat atau tidak. Dan dia pun mentah ternyata. Kecuali kalau terang ilmiah. Kalau nggak ada Rasulullah, lantas bagaimana cara berhubungan dengan Allah loh? Gitu loh. Secara ilmiah, jangan sepihak cara dalil kemudian kau hakim-hakimi sendiri, kau putuskan sendiri, kau sendiri. Itu namanya kau prasmanan, kau jadi Tuhan. Ah, kau itu ya. Jadi begitu ya. Coba terangkan ya, malaikat Jibril sekarang ngapain? Ya, itu satu ya. Kalimat ini tadi kan berlaku bagi kamu, berarti aku dong juga termasuk. Nah, demikian juga syahadat. Kau kan disuruh bersaksi, betul enggak? Bersaksi akan apa? Allah dan Rasulullah, betul enggak? Masa Rasulullah enggak ada? Waduh, berarti mau ini mengajar kesesatan. Kita disuruh bersaksi, tapi Rasulullah jangan enggak ada. Brengsek mau ini ya. Afalah takkilun. Kok niku gendeng ta? Loh, ini Quran. Afalah tatafakkarun. Kok ini goblok ta? Ini Quran. Cuman bahasanya tok Indonesia tok ya. Kok niku afalah tubsirun. Kok niku picek ta? Ya kan? Quran, cuman Indonesia tok ya. Dalil nggak tadi? Dalil. Oh, juga dalil ya bro. Makanya ya, nanti ya kalau MUI bisa menerangkan kalau Rasulullah sudah nggak ada, maka siapakah utusan Allah zaman ini, kan? Malaikat Jibril terus lantas ngapain, ya kan? Kemudian bagaimana cara ibadahmu, sholat, zikirmu bisa sampai pada Allah? Terang secara ilmiah. Saya manut, saya dibubarkan sesat nggak apa-apa. Jangan kan sesat ya, kami dibubarkan. Kau pun tak jadikan Tuhanku, tak sembah. MUI tak sembah. Amin. MUI sebagai Tuhanku yang maha bois. Amin. Ya. Gitu dong kalau kau tunjukkannya maha kuasa, ya toh? Kata kau merasa kuasa. Ya? Siap? Siap. Kita keluar dari Islam ya. Kita perjuangkan MUI ya. Siap. Kita dikasih merek apa agamanya sama ya? Siap. Siap? Siap. Ikhlas? Siap. Nanti kau dibubarkan anda saja. Enggak cuma itu, kita sembah MUI ya. Siap. Oke, siap? Siap. Pak Stefanus? Siap. Pak Jonathan? Siap. Joshua? Siap. Kevin? Siap. Vincent? Siap. Dul Kamit? Siap. Dul Gembok? Siap. Ini tak bilang, MUI nggak semuanya pintar, MUI ada goblok-gobloknya. Maka tak bilang, MUI pun goblok. Biar digoreng. Kan kita manfaatkan YouTuber goblok-goblok itu ya. Ini ilmiah loh ya. Ilmiah itu di atasnya dalil. Kenapa? Dalil itu berlapis-lapis. Sedang ilmiah pasti cocok dengan dalil, ingat ya? Betul. Dalil belum tentu cocok dengan ilmiah. Betul. Maka ya kau membaca dalil, utak ilmiahmu kan gak jalan. Betul gak? Betul. Kalau saya ilmiah, dalilnya pun lengkap. Betul. Nah, kalau nalar ilmiah cocok dengan dalil Quran maupun hadis, itu nama ilmiah. Makanya nalarnya saya gak paham ya. Cocok dengan existing zaman, hukum sunatullah, seluruh sudut pandang, dan juga ilmu pengetahuan, ilmu pasti eksakta. Ini semua pasti-pasti aja. Di dunia ini alam baru, alam terbatas, alam terdefinisi dan terdeskripsi. Maka harus kenyataan. Jangan bicara pendapat. Pendapat itu gak ilmiah, betul gak? Betul. Coba kau ke pom bensin, kau beli bensin naik motor ya 20.000. Kemudian kau bayar dengan pendapat. Pendapatku Pak, ini harusnya gratis. Iya Pak, ini hak semua warga negara. Saya bayar pajak. Tetap gak dia minta uangmu? Pak, saya nggak mau pendapatmu. Kau harus bayar pakai duit, betul nggak? Demikian juga pengadilan. Yang diuji bukan keyakinan, betul nggak? Bukan pendapat, tapi barang bukti. Apa itu? Pasal kenyataan, betul nggak? Itu loh.
Kau bodoh sekali kau di dunia, tapi yang kau pegang adalah khayalanmu, fenomena-mu sendiri. Itu ya. Ya, mari kita kawal sama-sama ya. Bagaimana ulahnya MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Karena apa? Berita acara MUI Kota Makassar sudah oke sama kita, nggak ada masalah. Sudah lewat Kejati sidang, sudah lewat MUI Makassar sidang. Ini ada sidang sepihak, nggak ada pihak kami. Ada pelapor, ada saksi, ada foto-fotonya, nanti ditampilkan ya. Nggak profesional banget itu ya. 3 MUI yang berhubungan dengan kita selama 10 hari ini, nggak ada yang sama ini. Waduh, berarti nggak standardized. Ayo, nggak standardized, nggak terstandar. Jadi kalau saya ilmiah, kalau kau bicara ilmiah, saya sudah angkat topi sudah. Aku belum tikar sudah. Kita ganti agama kita ya. Jadi buat saya ya, bagi seluruh jamaah Taklim Ma'rifat ya, kalau MUI bisa menerangkan cara ilmiah, kan kata pemangku, cara berhubungan dengan Allah secara ilmiah, kalau bisa menunjukkan bahasanya utusan Allah sudah nggak ada lagi, siapa penggantinya ya? Kemudian malaikat Jibril sekarang tugasnya ngapain ya? Nggak usah jauh-jauh, kalau bisa menerangkan secara ilmiah, siap ya? Kita ganti agama ya? Ya. Kita ganti Tuhan ya? Ya. Maha benar MUI dengan segala fatwanya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.